Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yaitu Knowledge Management. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Syauki Auliasyam sebagai pemateri terakhir, yang kedua yaitu Iis Nur Awalia sebagai pemateri pertama, yang ketiga yaitu Farhan Ananda Ramadan sebagai pemateri keempat, dan yang keempat yaitu Siti Anissa Nurrahma sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir yaitu Saiful sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnur Awalia. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian knowledge management atau manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan salah satu bentuk dari strategi dan proses di mana sebuah organisasi mengidentifikasi, melestarikan, dan berbagi pengetahuan dari aset intelektual anggotanya dan menghasilkan nilai darinya untuk kepentingan organisasi. Nah, manajemen pengetahuan ini mengacu pada pendekatan multidisiplin untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pengertian knowledge management menurut para ahli. Yang pertama, dari Gregory Welling, knowledge management yakni serangkaian kegiatan dalam sebuah organisasi yang terfokus untuk bisa mendapatkan pengetahuan dari pengalaman sendiri maupun dari pengalaman organisasi lain, serta pengaplikasian pengetahuan tersebut untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Yang kedua, menurut Alan Knapp, knowledge management yakni sebuah seni untuk dapat mentransformasi informasi dan aset intelektual menjadi sebuah nilai yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Selanjutnya, tujuan knowledge management. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang sudah terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut pada konteks yang lainnya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan yang akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk dapat memanfaatkannya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang terakhir, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dan juga dapat digunakan ulang untuk sebuah proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga pada suatu produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, manfaat knowledge management. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan respon terhadap pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi cara kerja pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah produk atau jasa dan kemampuan berinovasi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Siti Anissa Nurrahma ingin memaparkan materi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada elemen knowledge management. Elemen knowledge management terbagi menjadi 3, yaitu people, teknologi, dan proses. People, hal ini berarti knowledge management ini berasal dari orang. People atau orang merupakan salah satu bentuk dasar untuk dapat membentuk knowledge atau pengetahuan baru. Tanpa orang ini tidak akan ada pengetahuan atau knowledge. Yang kedua yaitu teknologi. Hal ini merupakan sebuah infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan bisa diandalkan dalam hal mendukung alat perusahaan. Yang ketiga ada proses. Hal ini yang terdiri atas menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, dan dapat menyebarkan pengetahuan ke seluruh perusahaan, dilengkapi dengan menjalankan sebuah prosedur atau proses tertentu. Selanjutnya ada kategori knowledge management. Kategori knowledge management ini terbagi menjadi 2, yaitu ada teori knowledge dan ada explicit knowledge. Pada dasarnya, taktik knowledge ini bersifat personal. Ini untuk taktik knowledge dikembangkan melalui pengalaman yang sulit diformulasikan dan dikomunikasikan. Sedangkan explicit knowledge adalah bersifat formal dan sistematis yang mudah untuk dikomunikasikan dan dibagi. Selanjutnya ada keuntungan knowledge management. Keuntungan knowledge management ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 1. Memiliki nilai sebagai alat untuk manajemen atau juga saluran komunikasi dengan staf dan administrator.
Yang kedua ada Standard Operation Procedure. Maksudnya digunakan sebagai salah satu alat referensi untuk melakukan pelatihan bagi staf atau karyawan serta untuk para karyawan baru. Terus yang ketiga ada Standard Operation Procedure, dapat mengurangi waktu yang sudah terbuang, sehingga dapat diharapkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik untuk manajemen maupun bagi para staf dan karyawan. Yang keempat itu ada bantuan pengawasan yang dilakukan dalam proses kerja. Standard Operation Procedure dapat juga dilaksanakan lebih konsisten dan memastikan penciptaan produk standar, bahkan jika akan dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dan tidak ada sebuah pelaksanaan waktu yang sama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Saiful. Saya akan melanjutkan materi yang akan saya bawakan ini, yaitu bentuk-bentuk pengetahuan menurut Michael Polanyi, tahun 1966. Pertama, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit atau terkadang disebut dengan pengertian formal, bisa disampaikan dalam bahasa, juga termasuk nomor dan kata, tanda matematika, spesifikasi manual, dan lainnya. Kedua, pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit yang tersimpan dalam pengalaman individu dan faktor-faktor tak berwujud, seperti kepercayaan pribadi, perspektif, dan sistem nilai. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengetahuan menurut Imade Wiryana dan Ernyanti Hasibuan, tahun 2002. Yang pertama, tacit knowledge. Tacit knowledge pada dasarnya suatu informasi akan menjadi tacit knowledge ketika diproses oleh pikiran seseorang. Knowledge jenis ini biasanya belum dikodifikasikan atau disusun dalam bentuk tertulis. Dalam konteks ini termasuk intuisi, cognitive knowledge. Tacit knowledge seperti intuisi dan pandangan biasanya sangat sulit untuk dimodifikasikan. Kedua, explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang telah dikodifikasikan atau dieksplisitkan, jadi biasanya telah direpresentasikan dalam suatu bentuk yang tertulis dan terstruktur. Pengetahuan jenis ini jelas lebih mudah direkam, dikelola, dan dimanfaatkan serta ditransfer ke pihak lain. Yang terakhir adalah shared knowledge. Explicit knowledge yang digunakan bersama-sama pada suatu komunitas. Dalam suatu komunitas agar terjadi akselerasi dalam wilayah pembahasan pengetahuan itu sendiri, maka biasanya tacit knowledge akan ditransformasikan menjadi explicit knowledge. Selanjutnya yaitu 4 langkah penciptaan pengetahuan. Ada 4 langkahnya, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. Pertama yaitu socialization. Yaitu sosialisasi meliputi kegiatan berbagai pengetahuan kecil, pengetahuan tacit antar individu. Istilah sosialisasi digunakan karena pengetahuan tacit disebarkan melalui kegiatan bersama seperti tinggal bersama, meluangkan waktu bersama, bukan melalui tulisan atau instruksi verbal. Dengan demikian, dalam kasus tertentu pengetahuan tacit hanya bisa disebarkan jika seseorang merasa bebas untuk menjadi seseorang yang lebih besar memiliki pengetahuan tacit dari orang lain. Kedua, externalization, yaitu externalization membutuhkan penyajian pengetahuan tacit ke dalam bentuk yang lebih umum sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Pada tahap eksternalisasi ini, individu memiliki komitmen terhadap sebuah kelompok dan menjadi satu dengan kelompok tersebut. Dalam prakteknya, eksternalisasi didukung oleh 2 faktor kunci. Pertama, artikulasi pengetahuan tacit, yaitu konversi dari tacit ke eksplisit seperti dalam dialog. Kedua, menerjemahkan pengetahuan tacit dari para ahli ke dalam bentuk yang dapat dipahami, misalnya dokumen, manual, dan seterusnya.
Ketiga, combination. Kombinasi meliputi konversi pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk himpunan pengetahuan eksplisit yang lebih kompleks. Dalam prakteknya, fase kombinasi tergantung pada 3 proses berikut. Keempat, internalisasi pengetahuan baru merupakan konversi dari pengetahuan eksplisit ke dalam pengetahuan tacit organisasi. Individu harus mengidentifikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhannya di dalam organisasional knowledge tersebut. Dalam prakteknya, internalisasi dapat dilakukan dalam 2 dimensi. Pertama, penerapan pengetahuan eksplisit dalam tindakan dan praktek langsung. Contoh, melalui program pelatihan. Kedua, penguasaan pengetahuan eksplisit melalui simulasi, eksperimen, atau belajar sambil bekerja. Lalu selanjutnya, hubungan knowledge management dengan sistem informasi. Sistem informasi cenderung menyimpan pengetahuan yang tidak sesuai dengan perubahan di lingkungan eksternal. Pola penyebarannya terpusat dan statis. Sistem informasi cenderung mendukung kegiatan kemampuan menduga berdasarkan satu interpretasi tentang bagaimana mengantisipasi masalah dan bukan dengan multi interpretasi. Mungkin sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ananda Ramadan. Di sini saya akan sedikit memaparkan dan menjelaskan yang pertama itu fungsi dan manfaat knowledge management. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Fungsi. Knowledge management berfungsi sebagai pendekatan yang terencana dan juga sistematis agar menjamin penerapan pengetahuan organisasi yang baik, sekaligus meningkatkan gagasan, inovasi, pemikiran, kompetensi, dan keahlian. Nah, dengan begitu, organisasi bisa berjalan lebih terarah, efektif, dan efisien. Selanjutnya, manfaat knowledge. Nah, ada 4 manfaat. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Ini berarti setiap keputusan yang akan diambil itu atas dasar informasi dan pengalaman yang ditinjau dari berbagai aspek. Lalu yang kedua, meningkatkan respon terhadap pelanggan. Orientasi dan respon terhadap para pelanggan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemasaran dan customer service, namun juga akan menjadi bagian dari seluruh organisasi. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi cara kerja dan proses. Efisiensi cara kerja dan proses yang akan selalu dievaluasi akan membuat organisasi bisa bekerja dengan lebih cerdas untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir, meningkatkan jumlah produk atau jasa dan kemampuan berinovasi. Produk dan jasa yang melebihi harapan dari para pelanggan bisa lebih mudah dan cepat untuk diciptakan. Maka akan timbul sebuah inovasi. Inovasi ini juga tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab sebuah penelitian dan pengembangan, namun semua anggota dalam organisasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pembentukan budaya knowledge management yang efektif. Yang pertama, mengakui peran dari struktur informal pada pembelajaran tempat kerja. Yang kedua, pemberian penghargaan atau reward bagi pegawai yang melakukan pembelajaran, saling berbagi knowledge atau menciptakan knowledge. Yang ketiga, membentuk waktu dan tempat untuk menciptakan knowledge, berbagi knowledge, dan belajar. Lalu yang keempat, mengenalkan sejumlah tekanan yang bersifat kreatif untuk memberikan tantangan bagi pegawai untuk berpikir dalam cara-cara yang baru. Lalu yang terakhir, memperbolehkan seseorang membuat kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke slide
berikutnya, yaitu mengapa knowledge management itu penting. Nah, agar organisasi dapat terbilang sukses, knowledge management harus ada agar individu dalam organisasi tersebut dapat saling bertukar informasi, dan knowledge management tersebut juga harus dapat dikembangkan. Informasi sangat penting dalam peran pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan dibutuhkan informasi, namun kebanyakan organisasi kesulitan untuk mendapatkan data yang relevan untuk menunjang pengambilan keputusan. Masalah ini terjadi kepada organisasi yang tidak mengerti apa yang diperlukan untuk mengambil keputusan, dan juga dapat berdampak kepada proses organisasional perusahaan tersebut. Implementasi knowledge management. Nah, knowledge management terlihat simple, tetapi bisa memberikan kontribusi dan inspirasi bagi suatu perusahaan dan dalam mengembangkan perusahaan tersebut ke arah yang lebih terstruktur, bersaing, dan maju. Nah, saya ambil contoh perusahaan Pertamina. Nah, penerapan knowledge management Pertamina, salah satunya Pertamina mendefinisikan modal intelektual dalam 3 kategori, yaitu pertama, human capital dengan melakukan evaluasi dan monitoring melalui talent pool serta diskusi melalui community of practice. Yang kedua, enterprise capital melalui sistem tata kerja, sistem manajemen, haki, dan pengelolaan aset pengetahuan. Lalu yang terakhir, customer capital. Setiap tahunnya Pertamina menyelenggarakan customer loyalty dan customer satisfaction survei. Dengan adanya modal intelektual, Pertamina mampu meningkatkan bisnisnya pada energi panas bumi, mengakuisisi beberapa blok dalam negeri, dan bermain di coal-bed methane. Selain itu, Pertamina memfasilitasi sharing knowledge melalui aktivitas yang diselenggarakan oleh Comet atau Knowledge Management yang terbagi menjadi aktivitas online dan offline. Untuk kegiatan offline dapat berupa forum atau media, sedangkan untuk online dengan sistem informasi terintegrasi yang bernama portal Comet atau Knowledge. Baik, begitulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai pilar knowledge management. Di sini menurut Stankowski tahun 2000 terdapat 4 arsitektur dalam pilar knowledge management. Nah, apa sajakah keempat arsitektur pilar tersebut? Yang pertama yaitu kepemimpinan atau leadership, di mana di sini pemimpin bertugas dalam merancang strategi yang dibutuhkan dalam keberhasilan suatu organisasi. Nah, namun strategi apa yang dimaksud? Strategi yang dimaksud di sini yaitu strategi yang dapat menentukan visi dan harus menyelaraskan knowledge management ke seluruh divisi organisasi yang berfokus dalam membangun dukungan dari para eksekutif. Nah, yang kedua yaitu organisasi. Perubahan dalam organisasi diwajibkan jika ingin mengimplementasikan knowledge management. Nah, knowledge management disinilah yang akan menjadi katalis dalam budaya perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi dalam perusahaan sepertinya merupakan alat yang penting dalam knowledge management, karena dari kemampuan IT sehingga sejalan dengan kebutuhan organisasi. Nah, yang keempat yaitu learning. Pembelajaran dalam organisasi dapat diarahkan ke beberapa pendekatan seperti pendekatan komunikasi, menjalankan tim yang lintas fungsi, dan menciptakan komunitas belajar. Nah, materi selanjutnya yaitu target-target knowledge management.
Nah, terdapat 5 target knowledge management. Yang pertama yaitu menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua yaitu menjadi rekan utama bagi pelanggan, konsumen, dan customer. Yang ketiga yaitu menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah dari segala proses. Dan yang keempat yaitu menjadi perusahaan yang terpilih bagi orang-orang yang memiliki kinerja yang tinggi. Nah, yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu bertujuan untuk meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan rata-rata dari karyawan dan pemegang saham. Nah, materi selanjutnya sekaligus materi penutup pada presentasi kali ini yaitu mengenai masalah knowledge management. Nah, jika kita lihat masalah yang sering dihadapi sebuah perusahaan dalam penerapan knowledge management ini yaitu potensi sumber daya pengetahuan sebagai intangible aset perusahaan yang belum dapat dioptimalkan dan dieksplorasi dengan baik. Nah, maka dari itu perusahaan memerlukan adanya suatu metode yang dapat dikelola menjadi aset kapital agar dapat dikomunikasikan dan digunakan oleh individu atau instansi yang terkait.